Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari baru. Kiranya kabar baik menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semua dimanapun Saudara semua berada. Puji Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan masih memikirkan tentang bagaimana Yesus Kristus itu bangkit, Tuhan kita bangkit, mengalahkan maut. Dan ada banyak pelajaran yang kita bisa petik dalam kisah sepanjang narasi yang disampaikan oleh Injil-Injil. Kita belajar di sana ada banyak pelajaran dan salah satunya adalah tentang bagaimana seharusnya iman itu bertumbuh. Kita akan melihat bagaimana satu orang murid Yesus yang bernama Thomas pada waktu Tuhan Yesus bangkit, lalu kemudian ada kisah di sana. Thomas tidak mengalami peristiwa kebangkitan itu pada mulanya. Kemudian dia ada di dalam pengembaraan imannya, kalau saya boleh mengatakan. Di sana kita melihat bagaimana iman yang seharusnya itu bisa bertumbuh dengan baik, namun akhirnya ada penundaan di dalam pertumbuhan. Dari situ kita akan belajar perenungan firman Tuhan yang berjudul Penghalang Pertumbuhan Iman. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita semua di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini adalah cerita tentang Thomas, bagaimana dia merespons berita tentang kebangkitan. Dia tidak percaya, dia tidak mau meyakini kebangkitan Yesus sama seperti para murid yang lain. Ini yang saya sebut dengan iman yang tertunda pertumbuhannya. Apa yang menyebabkan penundaan pertumbuhan iman? Iman yang gagal bertumbuh. Pelajaran pertama yang kita akan renungkan pagi hari ini adalah ketika seseorang mengabaikan persekutuan, maka disitulah ada potensi penundaan pertumbuhan iman. Thomas, ketika para murid bersama-sama berkumpul dalam sebuah tempat, mereka berbagi perasaan. Saya membayangkan mereka berdoa, mereka merenungkan firman, mereka kembali merefleksi pengalaman mereka. Tetapi Thomas tidak ada di situ, sehingga pengalaman kebangkitan yang dialami oleh para murid itu tidak dialami oleh Thomas, karena Thomas tidak ada di tengah-tengah persekutuan. Karena dia meninggalkan persekutuan, karena dia abai persekutuan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, akibatnya ketika para murid mendapatkan damai sejahtera, kata firman Tuhan dalam kisah sebelumnya, ketika para murid mengalami sukacita, dan ketika para murid mendapatkan berita pengutusan dan juga peneguhan dengan Roh Kudus, Thomas tidak mengalami itu. Dia tidak mengalami pertumbuhan seperti murid-murid yang lain. Dia sudah kalah langkah. Inilah yang disebut dengan penundaan pertumbuhan iman, gagal bertumbuh ketika mengabaikan persekutuan. Sebagai pelajaran untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita didesain Tuhan untuk tinggal dalam komunitas iman. Jangan sampai kita seperti Thomas meninggalkan persekutuan yang seharusnya kita ada di tengah-tengahnya. Harus mengakui bahwa gereja bukan surga, gereja masih tinggal di dunia, manusia yang tinggal dan menjadi bagian dalam gereja mungkin belum ideal. Masih ada yang suka marah, masih ada yang belum berdamai, masih ada yang kekanak-kanakan secara rohani dan sifat-sifat yang lain. Tapi ingatlah bahwa kita ditempatkan di sana untuk dikuatkan, tetapi juga untuk menguatkan. Sama seperti firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 1 yang berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Gereja didesain Tuhan untuk menjadi tempat kita memperkaya satu dengan yang lain. Bukan hanya tentang saya, tetapi tentang kita semua. Bukan hanya tentang saudara, tetapi tentang tubuh Kristus. Disitulah iman akan bertumbuh, menguatkan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, mendorong satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk terus bertumbuh dalam iman, dan saudara dan saya dan kita semua menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Biarlah kami terus bertumbuh. Sebagai salah satu caranya adalah kami menjadi bagian di dalam komunitas orang percaya. Rahmat dan berkat-Mu atas jemaat semua di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.